Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Daniela dengan NIM A1C224023. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan unsur-unsur dari parabola. Nah, untuk yang pertama itu kita buat dulu parameter parabolanya menggunakan tool slider pada GeoGebra. Nah, di sini kita masukkan input P sama dengan 10. Nah, kemudian kita masukkan input untuk titik puncaknya, yaitu titik puncak di alfa beta dengan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 1. Nah, di sini titik puncak, jika kita masukkan koordinat seperti ini, maka titik puncaknya itu bisa dipindah-pindahkan. Seperti ini. Oke. Nah, terus selanjutnya kita buat variabel bebas atau menggunakan boolean seperti ini, H sama dengan 1, di mana ketika H itu 1, dia akan membentuk parabola yang horizontal, dan ketika H itu 0, akan membentuk parabola yang, ketika H itu 0, maka akan membentuk parabola yang vertikal. Nah, di sini setiap persamaan itu saya menggunakan perintah if agar bisa membuat dua jenis parabola, yaitu yang vertikal dengan terbuka atas atau bawah, dan juga horizontal dengan terbuka kanan atau kiri. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan persamaan dari parabolanya dengan menggunakan perintah if, di mana jika H itu sama dengan 1, kita masukkan rumus untuk parabola horizontal, yaitu Y dikurang beta kuadrat sama dengan 2P dikali dengan X dikurang alfa. Atau kalau untuk yang vertikal itu X dikurang alfa kuadrat sama dengan 2P dikurang Y kurang beta. Nah, jadi bedanya itu yang kuadratnya ya. Kalau horizontal itu yang kuadrat itu Y, sementara kalau di vertikal itu yang kuadrat adalah X. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya rumus dari parabola horizontal dan juga parabola vertikal. Nah, di sini itu berfungsi ya parabolanya. Nah, kalau kita ke nol, dia akan membentuk vertikal. Nah, kemudian untuk mengetahui definisi dari parabola sendiri, itu kita masukkan dulu yang pertama adalah titik fokusnya. Nah, titik fokus dari parabola itu sama seperti sebelumnya, kita gunakan di sini perintah if. Nah, lalu selanjutnya untuk koordinatnya, untuk parabola horizontal, koordinatnya itu alfa ditambah setengah P. Nah, kalau untuk parabola vertikal yang yang dikenakan penjumlahan setengah P itu adalah betanya. Jadi koordinatnya seperti ini ya, perbedaannya di situ. Nah, lebih jelasnya itu ada di bawah sini untuk fokus horizontal dan ini untuk fokus vertikal rumusnya. Nah, kemudian setelah kita mendapati nilai dari fokusnya dari titik fokus, selanjutnya kita masukkan persamaan untuk garis direktrisnya, di mana jika untuk parabola horizontal, direktris itu persamaannya adalah X sama dengan alfa dikurang setengah P. Sementara kalau parabola itu vertikal, maka persamaannya Y sama dengan beta dikurang setengah P. Nah, jadi perbedaannya di situ. Ini untuk rumus direktrisnya. Nah, untuk definisi parabola itu sendiri, pertama kita gunakan tools point. Point dari parabola. Artinya titik yang berada pada parabola. Titik T. Di sini dinamai dengan titik T. Nah, kemudian kita gunakan tools ini, tarik garis yang tegak lurus dari titik T ke direktris. Nah, seperti ini. Kemudian gunakan tools intersect untuk menentukan titik potong antara garis yang tegak lurus ini dengan direktris. Nah, di sini ya titik potongnya namanya itu titik A. Nah, terus kemudian untuk yang F ini bisa kita sembunyikan saja, kita nggak usah tampilkan objeknya. Nah, lalu selanjutnya untuk D1 dan D2 itu kita gunakan tool segment, tarik dari T ke titik potongnya tadi, titik A, terus kemudian D2-nya itu dari T ke titik fokus. Nah, ini akan menunjukkan bahwa parabola itu, definisi parabola adalah kumpulan titik-titik di mana yang jaraknya sama antara titik tersebut dengan titik fokus dan titik tersebut dengan direktrisnya. Jadi jaraknya sama, D1 dan D2-nya itu bernilai sama. Nah, jika kita perhatikan, kita hidupkan animationnya, maka akan terlihat ya,
titik T itu akan membuat parabola. Ya, di sini mungkin biar lebih jelas, kita bisa hidupkan show trace-nya. Nah, kemudian kita menghidupkan animatornya. Nah, terlihat jelas ya di sini titik T inilah yang membuat parabola itu. Jadi kumpulan dari titik-titik tuh. Ini ya titik-titik, terus makin rapat dianya karena muter-muter terus. Nah, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya di sini udah ditunjukkan bahwa D1 itu sama dengan D2. Bisa juga dengan cara lain itu menggunakan tools distance. Jadi distance itu adalah selisih jarak. Nah, terus di sini juga terlihat ya menggunakan distance pun sama, jaraknya tetap sama. Nah, kemudian selanjutnya untuk unsur-unsur dari parabola sendiri, itu yang pertama adalah lactus rectum. Nah, kita masukkan persamaan untuk melihat lactus rectumnya. Untuk parabola horizontal, rumusnya itu X sama dengan alfa ditambah setengah P, sementara kalau parabola vertikal itu Y sama dengan beta ditambah setengah P. Nah, jadi bedanya lactus rectum dengan direktris itu ini ya, kalau lactus rectum itu ditambah, sementara kalau direktris tadi itu dikurang. Nah, garisnya akan terlihat seperti ini. Ya, garisnya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian di sini karena lactus rectum itu kita mau cari titik-titik ujungnya. Nah, artinya ini kan untuk memperlihatkan garisnya ya, yang melalui titik V. Jadi lactus rectum itu adalah garis yang melalui titik fokus dan sejajar dengan direktris, tegak lurus dengan sumbu simetri. Nah, selanjutnya kita tentukan titik-titik ujung dari lactus rectum. Di sini saya menyebutnya dengan LR1 dan LR2, yaitu ini LR1-nya dan ini LR2-nya. Nah, untuk LR1 itu untuk parabola horizontal, rumusnya itu alfa ditambah dengan setengah P, karena titik fokusnya ini kan alfa setengah P ya, jadi X-nya tetap ngikutin titik fokus. Kemudian untuk nilai koordinat Y-nya itu beta ditambah dengan P. Karena kan di sini titik fokusnya ini betanya, ini kan titik fokusnya adalah beta ya, karena dia sejajar dengan vertexnya kan. Nah, jadi kalau untuk titik ujung yang di atas, kalau di parabola horizontal, itu ditambah dengan P. Nah, sementara untuk yang di bawah, itu koordinat Y-nya beta dikurang dengan P. Nah, kalau untuk yang vertikal, vertikal itu jadi alfa ditambah dengan P. Jadi yang berbeda adalah koordinat X-nya. Dimana kalau di vertikal itu alfa ditambah P untuk LR1-nya dan LR2-nya itu alfa dikurang P. Nah, kemudian jadi inilah titiknya muncul ya, nih titiknya. Nah, terus untuk memperlihatkan garis lactus rectum yang ada di dalam parabola itu, kita gunakan segmen dari titik LR1 ini menuju titik LR2. Nah, jadi muncullah garisnya ini, garis lactus rectum dengan panjangnya itu adalah 20. Nah, untuk rumusnya atau persamaannya sendiri itu adalah mutlak 2P. Jadi dari gambar sebenarnya udah terlihat ya, yang hijau ini kan parameter. Nah, ini kan kalau kita lihat dia itu membentuk seperti persegi ya, membentuk seperti persegi. Nih, jika titik puncaknya ada di 0,0, nah terlihat ya, dia membentuk seperti persegi. Jadi parameter ini saat dari LR1 ini sampai ke titik fokus itu sama dengan satu parameter. Jadi kalau dua, itu dua parameter. Nah, gitu ya. Nah, terus untuk sumbu simetri itu sama seperti sebelumnya juga menggunakan perintah if, di mana kalau parabola horizontal itu y sama dengan beta, sementara kalau parabola vertikal itu x sama dengan alpha. Nah, kemudian untuk menunjukkan parameter ini tadi, kita gunakan sumbu simetri ini, cari titik potong dari sumbu simetri dengan direktris, karena sumbu simetri dan direktris ini tegak lurus ya. Nah, jadi tidak perlu lagi menggunakan garis yang tegak lurus, udah ada sumbu simetrinya. Kita langsung saja gunakan intersect dan cari titik potongnya ini, tentukan titik potongnya. Nah, kemudian tarik garis dari titik potong ini menuju titik fokus. Nah, inilah yang disebut dengan parameter.
Sementara untuk eksentrisitas itu adalah D1 ini per D2, perbandingan D1 dan D2. Dan perbandingannya itu selalu satu ya, konstan, karena itulah juga merupakan definisi dari parabola. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau P-nya itu negatif, maka dia akan terbuka ke kiri parabolanya. Parabolanya akan terbuka ke kiri ya. Nah, sementara kalau P-nya itu positif, dia terbuka ke kanan. Dan kalau P-nya itu terletak di antara kurang dari 4 atau apa, nah, nih terlihat ya di sini P-nya itu. Nah, jika dia positif di atas nol, di atas nol tapi sangat apa di atas nol itu, maka dia akan mempengaruhi bukaan dari parabolanya, mempengaruhi panjang lactus rectumnya, terus mempengaruhi juga jarak direktris dengan parabolanya itu. Jadi jarak direktris dengan parabola ini setengah ya, setengah parameter. Nah, dari titik puncak ke fokus juga setengah parameter. Nah, kemudian kalau untuk yang vertikal bagaimana? Untuk yang vertikal juga sama ya. Kalau dia P-nya positif, dia akan terbuka ke atas. Tapi kalau P-nya itu negatif, dia akan terbuka ke bawah. Dan untuk definisinya pun itu juga sama ya. Kita bisa gunakan titik T ini. Nah, tuh dia muter terus dan jaraknya itu selalu sama. Nih kita stop di sembarang tempat. Nah, bisa terlihat ya D1 dan D2-nya itu selalu sama. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai definisi dan unsur-unsur dari parabola. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.